Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam kehidupan seringkali kita melupakan bahwa doa adalah senjata yang terbaik yang kita miliki untuk membuka hati Tuhan, agar senantiasa mendampingi dan menjadikan kita teguh, kuat, dan tabah di dalam menapaki persiaran hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, secara mengagumkan Engkau menetapkan para malaikat dan manusia bekerja sama dan mengambil bagian dalam karya penyelamatanmu. Semoga para malaikat agung senantiasa menguatkan kami untuk melawan kejahatan, meneguhkan kami untuk mewartakan kabar sukacita, dan menuntun kami dalam persiaran hidup kami di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dimanapun kalian berada. Di dalam nubuat kitab Daniel, Anda dan saya serta kita semua diperdengarkan mengenai kemegahan, digambarkan oleh Daniel, kemegahan kerajaan surgawi, di mana di sana terdapat sukacita, hadir di dalam kemuliaan. Putra mendapat kuasa keabadian atas segala sesuatu yang kita tahu dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun ia yang berasal daripadanya, rela menjadi sama seperti kita, dan bahkan mengutus apa yang berasal daripadanya yang kita kenal sebagai Roh Kudus, serta para malaikat yang bekerja sama untuk menanggapi bimbingan Roh Kudus, agar kita semua senantiasa terus berjalan di dalam kebenaran. Seringkali kita berpikir bahwa berdoa sudah menjadi sesuatu yang mutlak dan cukup, tidak perlu melakukan sesuatu. Tetapi kita juga diingatkan bahwa di mana kita berdoa diperlukan yang namanya kerjasama. Doa tanpa perbuatan nyata itu omong kosong. Bagaimana kita diajak untuk senantiasa mau bekerja sama melakukan apa yang menjadi rencana Allah di dalam persiaran hidup kita. Di dalam Injil suci pada hari ini, kita pun bersama-sama diingatkan bahwa Tuhan akan selalu memberikan segala sesuatu tepat pada waktunya, dan meskipun selalu menjadi penuh kejutan di saat kita mengalami, diberkati, dan juga dijamah serta dibimbing olehnya. Begitu pula yang dikisahkan di dalam Injil suci menurut Yohanes, di mana Natanael terkejut bahwa dirinya dikenal secara mendalam oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan dirinya adalah pribadi yang terpilih, di mana ia menyaksikan kehadiran para malaikat Allah. Pada hari raya Malaikat Agung, Anda dan saya serta kita semua diingatkan pentingnya dan perlunya kerjasama kita sebagai seorang manusia mendengarkan para malaikat pelindung yang senantiasa mengingatkan agar kita selalu berada di jalan yang benar sebagaimana yang Allah rencanakan. Meskipun seringkali ambisi dan keinginan kita mengalahkan apa yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat pelindung kita. Bahkan seringkali kita tidak menghiraukan bahkan mendengarkan apa yang dikatakan di dalam hati kita, hanya karena kita ingin memuaskan dan memenuhi
apa yang menjadi ambisi dari kehidupan kita. Hari ini kita bersama-sama diajak bagaimana sebagai seorang pribadi yang beriman tidak hanya pandai di dalam berdoa, tidak hanya pandai di dalam pergi untuk pelayanan, tetapi bagaimana kita bijaksana di dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia untuk senantiasa menghadirkan kasih Allah secara nyata di dalam kehidupan kita di dunia ini. Semoga berkat dan rahmat Allah senantiasa melindungi dan mendampingi kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Doa adalah senjata yang membuat kita mampu meminta kepada Tuhan agar Tuhan membuka hatinya. Tetapi bukan berarti perbuatan baik kita mengharuskan Tuhan menuruti apa yang menjadi keinginan kita. Jika kita taat dan setia serta bijak di dalam hidup kita, Tuhan pun akan menjadikan berkat bagi setiap orang dimanapun kita berada. Sejauh Anda, saya, kita semua setia pada rencananya. Tuhan memberkati. Amin.